Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama Ardiana Ayudhiastuti, yang kedua Aulia Sri Ramadanti, yang ketiga Aura Rosa Maharani, yang keempat Beta Istiqomiyatikim, dan yang kelima Yulfa Permata akan mempresentasikan materi mengenai hak dan kewajiban manusia. Definisi hak. Pengertian hak secara umum adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh pihak tertentu karena suatu kondisi tertentu. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jenis dan macam hak. Menurut jenisnya, hak dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu hak legal dan hak moral, yang kedua hak positif dan hak negatif, yang ketiga hak khusus dan hak umum, yang keempat hak individual dan hak sosial, dan yang kelima adalah hak absolut. Sedangkan menurut bentuknya, hak asasi manusia dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Antara lain, yang pertama yaitu hak sipil dan hak politik, dan yang kedua yaitu hak ekonomi dan hak sosial budaya. Sementara itu, dalam Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen pertama sampai keempat Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bentuk hak asasi manusia. Terdapat juga beberapa bentuk hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Yang selanjutnya hak-hak pasien dan tenaga kesehatan. Yang pertama hak pasien. Beberapa ayat menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit pasal 32, setiap pasien mempunyai hak yang pertama memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit. Yang kedua memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien. Yang ketiga memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi. Yang keempat memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, dan seterusnya. Selanjutnya hak tenaga kesehatan tercantum dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak yang pertama memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional. Yang kedua memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya. Yang ketiga menerima imbalan jasa, dan seterusnya. Selanjutnya adalah kajian dari penelitian tentang hukum kesehatan. Kewajiban negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan kelompok rentan, misalnya pada perempuan, remaja, orang lanjut usia, penyandang disabilitas, orang dengan penyakit HIV atau AIDS. Di sini kami akan mengambil contoh yaitu orang lanjut usia, di mana orang lanjut usia memerlukan pentingnya perawatan jangka panjang bagi lansia itu sendiri. Oleh karena itu, layanan yang harus dijamin baik ketersediaannya serta aksesibilitasnya guna menjaga kemandirian para lansia tersebut. Menurut data statistik geriatri menunjukkan jumlah layanan kesehatan geriatri di Indonesia seperti puskesmas, rumah sakit, maupun tenaga kesehatan khusus geriatri masih sangat cukup terbatas. Hal ini mengakibatkan lansia tidak memiliki cukup banyak alternatif dalam memilih jenis fasilitas layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Akibatnya apa? Banyak lansia yang memutuskan untuk tidak melakukan pengobatan atau hanya menerima perawatan mandiri di tempat tinggalnya mereka masing-masing. Di sini, peran pemerintah adalah perlu membangun suatu pusat perawatan kesehatan lansia yang terpadu di tingkat primer. Selanjutnya adalah definisi kewajiban. Secara umum, kewajiban adalah suatu keharusan, tanggung jawab, sanksi atau hukuman, ataupun suatu hal yang harus dilakukan karena sudah menjadi tanggung jawab
yang jika tidak dilakukan maka akan ada hukuman atau konsekuensinya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, keharusan, dan sebuah pekerjaan. Jadi jelas sekali bahwa kewajiban adalah suatu hal yang harus dilakukan. Kewajiban menjadi sebuah pekerjaan atau tugas yang harus dilaksanakan. Kewajiban manusia. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang jika tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dalam bab 4, kewajiban dasar manusia, terdapat beberapa pasal, yaitu pasal 67, pasal 68, pasal 69, dan pasal 70. Kewajiban pasien. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2014 tentang kewajiban rumah sakit dan kewajiban pasien, pasal 28, setiap pasien mempunyai kewajiban: A. Mematuhi peraturan yang berlaku di rumah sakit. B. Menggunakan fasilitas rumah sakit secara bertanggung jawab. C. Memberikan informasi yang jujur, lengkap, dan akurat sesuai kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya. D. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima. Kewajiban tenaga kesehatan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, pasal 58, setiap tenaga kesehatan mempunyai kewajiban: 1. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, SOP, dan etika profesi, serta kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan. 2. Menjaga kerahasiaan kesehatan penerima pelayanan kesehatan. 3. Membuat dan menyimpan catatan dan atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan. Yang terakhir, 4. Merujuk penerima pelayanan kesehatan ke tenaga kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai. Kajian dari penelitian terkait kewajiban kesehatan salah satunya adalah dari kajian dengan judul Kesadaran Hukum Peserta Mandiri BPJS Kesehatan dalam Pemenuhan Kewajiban Pembayar Iuran. Menurut Direktur BPJS Kesehatan, kategori peserta mandiri memiliki tingkat kepatuhan yang rendah dalam membayar iuran. Faktor yang menyebabkan hal ini adalah: 1. Rendahnya kesadaran peserta mandiri BPJS Kesehatan. 2. Faktor hukum yang ada. 3. Penghasilan yang tidak menentu setiap bulannya. Dengan adanya masalah tersebut, BPJS Kesehatan terus berupaya untuk mengatasi dengan menerbitkan kebijakan, yaitu dengan virtual account atau VA auto debit yang diwajibkan untuk semua kelas 1, 2, dan 3 berlaku pada tanggal 1 April 2018 dan denda pelayanan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2008. Bulan tertunggak terhitung paling banyak 24 bulan.